Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu cek kehadiran dulu ya. Rahma, Hadir, Bu. Arin, Hadir, Roh. Jihan, Hadir, Bu. Ida. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Siapa yang ingin memimpin doa? Mama. Iya, Rahma, silahkan dipimpin. Mari teman-teman kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, apa Ida? Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Iya, bagus. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Aku suka. Nyanyi cicak-cicak di dinding bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yes. Nah, ada yang tahu nggak kenapa di sini ada tanda merah persegi dan ada tanda merah persegi panjang? Tahu. Nah, jadi ini itu merupakan pola irama. Pola irama sederhana. Mengapa? Karena pola irama persegi ini hampir sama dengan persegi panjang. Untuk yang persegi ini dibaca, kita menyanyinya dengan nada pendek. Untuk yang persegi panjang, kita menyanyinya dengan nada tinggi. Ibu contohkan ya, seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi ya, sesuai dengan tempo yang ada di sini. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sudah tadi semuanya. Nah, Ibu ingin membagi menjadi 2 kelompok ya. Rahma sama Arin dan Jihan sama Ida. Hari ini kita akan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di bawah ini. Untuk Rahma dan Arin, silakan menuliskan ciri di atas 1, 2, 3. Untuk Jihan dan Ida yang di bawah ini ditulis di buku ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Bu. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang untuk Rahma dan Arin. Ayo, nomor 1 apa ini? Ciri-ciri makhluk hidup apa? Bergerak, Bu. Kedua? Bernafas. Ya, ketiga? Berkembang Ya, biak. tepuk tangan untuk Arin dan Rahma. Yeay. Jihan dan Ida sekarang ini apa? Membutuhkan makanan, tumbuh kembang, Ya. peka terhadap rasa. Ya, tepuk tangan. Yeay. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup itu?
Siapa yang tahu? Makhluk yang hidup. Iya, betul. Jadi makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Allah yang hidup, karena ada makhluk hidup dan ada makhluk mati atau yang disebut dengan benda mati. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Jadi, makhluk hidup perlu bergerak untuk apa? Untuk mencari makanan, untuk mencari minuman, dan untuk mencari sumber energi yang lainnya. Yang kedua, makhluk hidup butuh bernafas. Karena apa? Karena jika tidak bernafas, kita akan mati. Pernafasan manusia, hewan, dan tumbuhan berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Ya, betul. Hewan bernafas menggunakan ya. Untuk hewan ada yang menggunakan insang, yaitu ikan. Ada yang menggunakan Paru-paru. ya, itu hewan darat. Nah, yang ketiga, tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Ya, bagus. Kita lanjut. Hewan, manusia maupun tumbuhan itu kan juga termasuk makhluk hidup. Memerlukan berkembang biak untuk apa? Karena untuk melestarikan keturunan atau memperbanyak keturunan. Kemudian memerlukan makan. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makan untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya agar dapat bertahan hidup dan tidak mati. Kemudian tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Perhatikan gambar ini. Ini adalah apa, Nana? Siapa yang tahu? Kecambah. Ya, ini merupakan pertumbuhan kecambah. Yang pertama hanya bibit-bibit saja, kemudian tumbuh akar, dan ini mulai ke atas, dan ini ke atas lagi, dan tumbuh daun. Dan yang gambar satu ini merupakan pertumbuhan manusia, bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan ini orang tua. Yang terakhir, peka terhadap rangsang. Contohnya ini adalah tumbuhan malu. Tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daunnya, maka dia akan menguncup. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kemudian ibu ada dua gambar. Perhatikan ya, ini gambar apa? Cicak. Ya. Ini gambar ikan di dalam akuarium. Tugas anak-anak hari ini adalah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada dalam gambar ini. Misalnya, cicak bernafas menggunakan apa? Kemudian makanannya apa, dan kebiasaannya apa, seperti memutus ekornya atau dan lain-lain. Kemudian ikan bernafas menggunakan apa dan makanannya apa, kemudian bagaimana cara mengeluarkan zat sisanya, dan begitu ya anak. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya satu lagu agar kalian bisa menghafalkan ciri-ciri makhluk hidup dengan mudah. Yeay. Saat ini dia. Jadi itu dengan nada dua mata saya. Ibu contohkan dulu ya. Ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang. Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Apakah semuanya sudah hafal? Sudah. Ya, pelan-pelan ya, biar kita mudah. 1, 2, 3. Ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, peka terhadap
nyanyi. Siapa yang berani angkat tangan? Aku. Ya, Jihan. Yuk. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak, memerlukan makanan, terhadap rangsang, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang. Yeay. Nah, Ibu tambah satu lagi ya tugasnya. Banyak banget, Bu. Tidak apa-apa, biar semakin pintar. Iya, gitu ya. Tugas kalian di rumah membuat atau menandai ini mana yang kita bernyanyinya dengan nada rendah, mana dengan nada tinggi. Seperti yang Ibu contohkan tadi, cetak di dinding ya. Paham kan? Kotak-kotak itu ya, Bu. Iya, kotak-kotak itu. Jadi nanti contohnya gini. Ciri makhluk hidup, ciri itu kan berarti pendek. Jadi nanti kotaknya hanya persegi, bukan persegi panjang. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya. Apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri makhluk hidup? 6. Ya, yang pertama. Bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, terhadap rangsang. Ya, baik, semuanya bagus. Nah, penting ya buat kita untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Karena makhluk hidup bukan hanya manusia, tetapi ada juga hewan dan tumbuhan. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan surat Al-Asr bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika Ibu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.